Ini kita akan membahas mengenai penduga titik dan interval satu populasi, ya. Nanti untuk minggu depan kita akan membahas interval yang dua populasi tidak. Minggu depan kita akan membahas pengujian hipotesis satu populasi. Berarti yang sebelum UTS kita hanya membahas yang satu populasi, yang dua populasi nanti di pertemuan setelah UTS, ya. Untuk membahas materi kita pada perkuliahan kali ini, kita lihat dulu nih pendahuluannya gitu ya. Ini adalah istilah-istilah dalam statistik yang harus kalian pahami nanti gitu ya, supaya dalam prosesnya kalian bisa mengerti gitu ya. Ini adalah istilah-istilahnya. Yang pertama itu adalah populasi. Populasi adalah himpunan keseluruhan objek yang diamati. Kemudian sampel. Sampel ini himpunan bagian dari populasi, seperti yang sudah berkali-kali saya jelaskan gitu ya, minggu lalu. Kemudian ada juga saya jelaskan pada saat kita belajar logika dan himpunan, begitu ya. Apa itu perbedaan populasi dan sampel? Kemudian ada yang namanya sampel random atau sampel acak. Ini perbedaannya adalah cara pengambilan sampelnya saja, di mana eh, di sini di sampel acak ini ya, misalkan gitu ya, ada populasi sejumlah bagian banyak populasi. Jika kita akan mengambil sampel acak, maka semua elemen dari semua yang ada di dalam populasi ini dia memiliki kesempatan yang sama untuk terambil. Jadi peluangnya sama. Ini nanti teknis lebih lanjutnya kalian akan belajar di teknik sampling. Itu mata kuliah semester 3 kayaknya ya. Nah, kemudian di dalam sebuah populasi itu ada namanya parameter ya. Nah, parameter ini adalah suatu harga ataukah suatu hitung-hitungan gitu dari populasi yang akan memberikan deskripsi atau karakteristik dari populasi. Katakanlah kita contohnya ya, misalkan populasi dari mahasiswa STK gitu ya, STK Statistik 2025. Nah, dari populasi ini kemudian kita ingin mengetahui parameternya ya. Parameternya katakanlah jarak nih, jarak rumah mahasiswa ke rata-rata jarak rumah mahasiswa ke kampus gitu ya, sehingga eh, ketika terkendala hujan cuaca kita akan melakukan perkuliahan melalui Zoom gitu. Misalkan kita lihat, kita akan hitung gitu ya, jarak katakanlah rata-rata dari 83 mahasiswa nih. Nah, yang ingin kita ketahui dari jarak ini, misalkan angkanya ada di 11 kilometer, misalkan ya. Nah, 11 kilometer ini itu adalah parameter. Mengapa dia parameter? Karena angka ini kita ambil dari apa? Dari populasi ya. Nah, kemudian sekarang kalian renungkan dulu gitu ya definisi dari parameter. Kemudian ada yang namanya statistik. Nah, kemudian statistik ini dia itu angka yang dihitung dari sampel. Katakanlah misalkan ya, kita mau statistiknya itu menduga gitu ya. Enggak, kita nggak usah bicara menduga dulu. Misalkan dari STK ini, kita ambil yang sebagian ini saja. Ini kan ada titik-titiknya ya. Nah, kita ambil sampelnya yang ini, kita ambil, kemudian dapat nih jaraknya. Jarak dari ini sampel ya, teman-teman, dari sampel. Jaraknya itu katakanlah 8,5 kilometer nih dari kampus gitu ya. Nah, jarak ini itu dikatakan sebagai statistik karena ini dihitung dari sampel. Tidak semua
dari mahasiswa statistik ini kita hitung gitu ya, tidak semuanya masuk ke dalam sampel. Sehingga yang dihitung ini hanya sampelnya saja, kemudian kita dapat angkanya 8,5 kilometer. Nah, jarak ini itu dinamakan statistik ya. Statistik ini yang 8,5 kilometer ini digunakan untuk menduga parameter ya. Jadi, eh, kalian ingat, statistik ini digunakan untuk menduga parameter. Katakanlah dari contoh soal ini, statistik jarak rumah mahasiswa ke kampus gitu ya, 8,5 kilometer, ini merupakan dugaan dari parameter yang sesungguhnya yaitu 11 kilometer. Ya, sampai sini, saya mau kalian jawab pertanyaan saya ya. Sampai di sini, kalian sudah paham apa itu perbedaan statistik dan parameter? Paham Oh, ya? udah Bu. Oke, Oh, Bu. nanti Iya Bu. ini akan kita gunakan untuk pendugaan intervalnya ya. Oke, sekarang kalian ingat dulu kata kuncinya. Parameter itu adalah perhitungan yang kita ambil dari populasi. Statistik itu adalah perhitungan yang kita ambil dari sampel. Di mana statistik itu digunakan untuk menduga parameter. Untuk menduga parameter ya. Saya mau kalian ingat dulu kalimat itu supaya kalian paham nanti untuk ke materi kita selanjutnya. Oke? Belum ada yang mau ditanyakan? Masih aman ya? Belum Gitu, Bu. Bu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini ini tadi ya, populasi dia ada parameter, kemudian sampel dia ada statistik. Dari populasi kita ambil sampel. Nah, di sini kaitannya ya, populasi untuk parameter, kemudian statistik untuk sampel. Ini ilustrasinya. Nah, kemudian ini tadi ya, yang kalian ingat ya, statistik merupakan penduga bagi parameter populasi gitu ya. Nah, kemudian ini penduga yang baik itu adalah penduga yang tak bias dan kemudian mempunyai ragam minimum. Ini nanti akan detail kalian pelajarin di mata kuliah statistika matematika. Statmat ya kayaknya ya, statistika matematika. Oke, sekarang kita fokus dulu bagaimana caranya menentukan pendugaan titik dan interval materi kita pada eh, hari ini ya. Nah, jadi gini ya, ya permasalahannya itu gitu ya. Misalkan kita punya populasi, kita punya sampel. Biasanya yang jadi pertanyaan, berapa peluang gitu ya? Ini kan ada bola hitam, ada bola yang putih, katakanlah ini putih. Nah, berapa peluang mendapatkan satu bola hitam di dalam satu pengambilan? Ini yang ditanya peluang dari sampelnya ya. Kemudian ada juga nih, misalkan kita punya sampel, yang jadi pertanyaan itu populasinya ya, teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan itu populasinya. Bagaimana karakteristik populasi berdasarkan sampel yang kita ambil? Jadi, misalkan ya, suatu contoh kasus, kita punya data nih. Nah, dari data sampel ini, kalau tadi kita contohnya jarak ya. Nah, kita nanti bisa tahu bagaimana karakteristik dari populasinya, dari dugaannya saja, ya. Oke, nah kita udah tadi membahas definisi dari parameter populasi dan kemudian kenapa sih permasalahannya itu apa gitu ya. Nah, ini adalah penduga titik dan penduga selang. Ini ilustrasinya dulu ya. Jadi, misalkan ini adalah angka ya, ini adalah angka yang akan kita mau duga, yang ingin kita tahu gitu ya. Angkanya itu berapa, terserah nanti dia bicara kasusnya apa. Intinya kita mau menduga, kita mau tahu sejumlah angka, kemudian kita bisa duga nih. Pilihan dugahnya itu ada yang namanya penduga titik, ada juga yang namanya penduga selang ya, teman-teman. Nah, jadi di sini perbedaannya. Kalau penduga titik, misalkan targetnya itu di sini ya. Kalau penduga titik,
kita hanya bisa menduga titik ini itu angka yang ingin kita tahu nilainya itu, kita hanya bisa duga dengan satu angka saja. Ya, kalau misalnya penduga selang, kita bisa buat rentangnya gitu ya, namanya saja selang. Rentangnya di sini. Jadi, di sini penduga titik itu katanya tidak selalu tepat menduga parameter populasi, maka di sini digunakan penduga selang. Kalau misalnya penduga selang, teman-teman, ada banyak ini ya, ada banyak apa namanya? Jadi kita bisa membatasi nih di antara katakanlah ini A, di antara A dan B gitu ya. Makanya dari sini itu adanya penduga selang. Tidak hanya kita belajar penduga titik gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, kemudian bahasan kita pada perkuliahan hari ini yaitu pendugaan parameter gitu ya melalui eh, selang melalui pendugaan titik dan pendugaan selang. Tapi tadi saya udah mention ya, sebelum UTS kita belajar dulu yang satu populasi. Nanti yang dua populasi setelah UTS. Nah, ini adalah gambaran ilustrasinya, apa namanya, perbedaan satu populasi dan dua populasi gitu ya. Nah, jadi di sini ya, kalau mu ini adalah apa? Ini adalah notasi untuk apa? Ada yang sudah buka-buka materinya? Mu ini notasi untuk apa ya? Rata-rata. Rata-rata. Ya, Kean, atau ini untuk rata-rata. rata-rata ya. Ini untuk rata-rata. Kemudian ini untuk proporsi. Kemudian ini untuk varian ya. Iya, Bu. Nah, ini yang akan kita bahas. Kemudian, oke, kita lanjut lagi ya. Kita lihat dulu slide berikutnya. Nah, kemudian ini bahasan kita pada hari ini, penduga titik dan selang. Kemudian kita susun nih selang kepercayaan untuk parameter proporsi, kemudian rata-ratanya, dan juga nanti kita akan lihat sekilas gitu ya, ukuran contoh. Oke, ini. Jadi ada beberapa istilah yang saya munculkan di sini. Mungkin kalian, ini maksudnya yang mana gitu ya. Jadi pendugaan dan estimasi itu sama ya. Jadi kalau misalnya estimasi titik di sini itu namanya pendugaan eh, titik ya. Estimasi interval itu juga bisa sama saja maksudnya dengan pendugaan eh, selang gitu ya. Interval dan selang itu sama, estimasi dan pendugaan itu sama ya. Nah, di sini ini adalah istilah-istilahnya. Kita ke ini dulu, ke pendugaan titik gitu ya. Jadi dia itu menduga nilai tunggal dari parameter populasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya gitu ya. Kalau kita menggunakan pendugaan titik, berarti kita hanya menduga sebuah angka itu dengan satu nilai tunggal saja gitu ya. Dan itu biasanya diduga dengan rata-rata X bar gitu. Nah, kalau misalnya nanti untuk pendugaan interval, jadi kita akan menduga nih nilai parameter dari populasi itu dia dalam bentuk interval. Intervalnya, ini tadi kan rata-rata juga ya namanya ya. Ini rata-rata nih. Ini tadi juga notasi untuk rata-rata gitu ya. Nah, untuk pendugaan selang, rata-ratanya ini ada di antara A dan B. Nah, kemudian bagaimana nih kita bisa tahu nilai A dan B-nya gitu. Nah, kita lihat dulu di sini. Oh, ini juga masih tentang penjelasan penekanan dari penduga titik tadi ya, teman-teman. Kita lihat dulu nih di sini ya. Misalkan angka nih, kalau penduga titik gitu ya, dia hanya bisa menduga di sini saja, di titik 0,73. Ini adalah pendugaan terbaik dari statistiknya untuk parameter yang akan kita duga, katakanlah gitu ya.
Misalkan nih, di sini kasusnya adalah survei terhadap mahasiswa tentang pendapatnya gitu ya, tentang program Green Campus. Ini tentang proporsi. Kemudian kalau penduga titik lihat ya di sini ya, dia hanya bisa menduga titiknya 0,73 saja proporsinya ya. Kemudian kalau misalnya kita gunakan penduga selang, dia akan ada di sini. Di antara katanya di sini berarti ya penduga selangnya itu atau estimasi interval atau penduga selang gitu. Dia berada di 0,71 sampai atau hingga 0,75 ya. Nah, di sini lihat ya, angka titiknya ini ada di dalam selangnya gitu ya. Tapi kan di sini ini nih belum tentu yang apa ya? Belum tentu nilai sesungguhnya gitu ya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu ya. Tapi dia masih di dalam selang yang sudah kita peroleh nilainya ketika kita duga dia dengan ketika kita akan menduga parameternya gitu ya dengan statistiknya apa gitu. Nah, kalau di sini untuk contohnya ini statistiknya proporsi. Oke? Aman ya sampai sini ya. Kita bisa lanjut ya. Ini baru pendahuluannya saja, belum ke eh, pendugahnya langsung gitu ya. Oke, ini lanjut aja. Saya sudah tekankan ini tadi ya, penduga titik dan interval. Nah, ini masuk ke penduga titik ya. Nah, penduga titik itu bisa juga dengan rata-rata, proporsi, atau juga dengan varians populasi. Nah, penduganya gitu ya, ketika kita mau menduga mu, rata-ratanya kita duga dengan nilai rata-rata X bar, rumusnya ini gitu ya, dari sigma I dari 1 hingga N X I gitu ya, di mana per N gitu ya. I-nya ini tergantung nanti data kalian ada berapa banyak gitu. Kalau misalnya dari contoh ini datanya ada 5 gitu ya, berarti N-nya ada 5. Kemudian ini proporsinya, X-nya ini rata-rata dibagi dengan N. N ini berarti apa namanya nilai jumlah sampelnya. Kemudian ini untuk variannya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menduga titik, kalian menggunakan varians, berarti kalian cari dulu nih, cari dulu nilai rata-ratanya, X barnya, ini pakai rumus ini, kemudian baru dimasukkan ke rumus ini ya. Sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. Oke, suara saya masih terdengar jelas ya? Masih. Sibuk. Ya, Bu. Masih, Bu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya gitu ya. Ini sebuah sampel acak berisi data gitu. Datanya ini 24, 22, 23, 21, 24, 22. Kemudian tentukan pendugah titik rata-rata dari populasi ini. Mu gitu ya. Mu untuk rata-ratanya. Jadi kalian tinggal masukin aja. Kalau titik berarti tinggal masukin aja ke sini. Kemudian kalau variansnya ini ada nggak ya variansnya? Oh, ini tidak ada variansnya. Berarti nanti kalau misalnya variansnya kalian masukkan ke rumus ini gitu ya. Ini untuk populasinya. Jadi kalian duga dia dengan S kuadrat. Jadi ini eh, bahasanya ini eh, kalau untuk yang A ini rata-rata populasi, kalian menduga mu dengan X bar, kemudian yang kedua, kalian menduga varians populasi yang notasinya sigma kuadrat itu dengan S kuadrat. Ketika nanti kalian sudah dapat nih angkanya, ya udah berarti penduga titiknya itu adalah 22,4 di sini desiliter gitu ya. Jadi dia hanya satu titik saja ya. Oke, ini bisa dipahami ya, rumusnya juga masih mudah gitu ya. Tinggal dimasukkan saja, oke, nanti dia langsung jadi penduga titik. Oke, ini kita ke penduga selang. Nah, penduga selang ini kalian harus tahu dulu, ini teorema limit pusat. Jadi teorema limit pusat ini adalah teorema yang mungkin nanti gitu ya akan membantu kalian ketika kalian akan melaksanakan tugas akhir. Katakanlah kita sudah berbicara tugas akhir gitu ya. Karena teorema ini akan menyelamatkan kalian ketika data kalian itu tidak normal ya. Nah, apa kata teoremanya? Apabila sampel-sampel random diambil dari suatu populasi
yang berdistribusi sembarang, ini distribusinya acak gitu ya. Kemudian dia punya mean-nya sama dengan mu, variasinya sigma kuadrat untuk n yang besar. Jadi untuk n yang besar, maka distribusi sampling itu maksudnya sebaran sampelnya itu dianggap mendekati normal, ya. Nah, nanti kalian bisa gunakan ini. Ini adalah rumus teorem rumus normal bakunya. Dan kemudian rumus ini akan kita gunakan untuk menduga selang ya. Nih, kita lihat kegunaannya di sini nanti. Nah, ini adalah ilustrasi dulu. Ini adalah ilustrasi. Jadi, minggu lalu kita itu sudah belajar sebaran peluang ya. Ada yang masih ingat sebaran diskrit sama sebaran kontinu. Kemudian sebaran diskrit kalian juga udah tahu apa namanya ciri-cirinya gitu ya. Kemudian sebaran kontinu kemarin itu kita bahas mengenai sebaran normal ya. Nah, ini adalah grafik untuk sebaran normal. Jadi untuk sebaran normal kurvanya ini akan seperti ini ya. Nah, dia akan apa namanya seimbang kiri dan kanannya ketika di sini adalah mu nilai rata-ratanya ya. Nah, ini ketika kita berbicara tentang pendugaan parameter atau estimasi interval atau penduga selang, mereka sama aja gitu ya, hanya sinonim saja. Nah, yang akan kita cari tahu adalah angka-angka yang ada di bawah kurva ini, ya. Ini luas daerahnya adalah 1 min alfa. Jadi, nilai peluang itu adalah 1 ya. Jadi, peluang itu ada di antara 0 dan 1. Kemudian, ini satu peluang ini ya, maksud saya. Saya mau kasih tahu kalian kalau satu ini adalah peluangnya. Kemudian, alfa ini adalah galat. Kalau misalnya biasanya dari 1% gitu ya, kita mau alfanya 5% gitu ya. Kita mau alfanya 5%. Artinya, kalau kita mau cari selang kepercayaan ataupun juga interval, ketika alfanya itu 5%, berarti daerahnya itu ketika kita mendapatkan sebuah nilai, kita percaya nilainya itu adalah sebesar 95% kita percaya. Karena kenapa? 5% ini adalah errornya. Jadi, apa namanya, kalau misalnya error, toleransinya itu 5% gitu ya. Nah, di mana kalian dapat 95 ini? Ketika kita mau errornya itu hanya 5%, untuk nilai yang akan kita duga, berarti luasnya itu, tingkat kepercayaan kita itu adalah 1 min alfa gitu ya. Sehingga di sini katakanlah 5% gitu ya. Berarti di dalam sini, nah di dalam sini itu adalah 95%. Kita percayanya ya. Oke? Nah, kemudian di sini nanti dapatnya. Ini kan kita maunya 5% ya. 5%. Sedangkan angka kurva normal itu, dia kan seimbang tadi saya bilang. Berarti dia ini di sini alfa per 2, di sini alfa per 2, luas daerah ya. Oh, kenapa sih arsip semua? Oke, tunggu sebentar ya. Ini adalah, lihat, kita tadi mau menduga apa? Tadi mau menduga mu ya. Mu-nya di sini, selangnya ini gitu ya. Nilai 1 min alfa tadi, saya katakan kalau misalnya kita mau 95% galatnya, berarti di sini adalah 1 min alfa. Sehingga di sini 1 min 5% gitu ya. 1 min 0,05, sehingga di sini 0,95. Kemudian, untuk errornya, ini kan ada kiri kanan ya.
Satu di samping kiri, satu di samping kanan. Berarti nanti untuk perhitungannya itu alfa per 2 di sisi kanan, alfa per 2 di sisi kiri, gitu ya. Nah, ini untuk koreksi nilai galetnya. Jadi, misalkan nih, rata-ratanya katakanlah kalian sudah uji, kalian udah hitung ya. Kasusnya tadi misalkan jarak rumah tadi ya, kita gunakan rata-ratanya kita mau berapa tadi? 8 ya, 8 kilometer misalkan. Ini adalah mu-nya gitu ya. Nah, kemudian untuk tahu di sisi sini kiri dan A atau batas bawah dan batas atasnya, berarti kita itu menggunakan tabel Z ya teman-teman, normal baku untuk Z alfa per 2 di kiri dan kanannya. Ini adalah nilai peluang ya, nilai peluangnya. Ini ini kan artinya mendekati gitu ya. Ini mendekati luasan daerah 1 min alfa. Oke? Nah, kemudian Z ini tadi yang saya bilang di teorema limit pusat. Ini teoremanya ya. X min mu per sigma per akar N. Nah, awalannya itu dari sini dulu nih. Eh, dari sini nilai peluang ini. Kemudian nilai Z yang teorema limit pusat tadi dimasukkan ke sini gitu ya. Rumusnya. Ini masih apa ya? Ini masih cerita untuk kita tahu luasan daerah yang di bawah sini ya. Luasan daerah yang di bawah kurva yang seluas 1 min alfa yang ini adalah rata-rata. Oke? Kemudian, nah ini tadi yang saya bilang ya. Z ini dapatnya dari eh, teorema limit pusat. Nah, dari sini di otak-atik dengan matematika gitu ya. Dapat nih mu yang ini, mu yang ini gitu ya. Jadi di tengah-tengahnya gitu, sehingga kita dapat nih nilai peluangnya. Nilai peluang untuk rata-ratanya itu, ketika kita mau menduga interval, intervalnya itu nanti dari sini. X bar, jadi nilai rata-rata, dikurangi, ini nilai tabel, Z alfa per 2 dikali sigma. Sigma ini tadi varians ya, per akar N. Ya, dan ini juga ditambah saja. X bar ditambah tabel Z alfa per 2 sigma per akar N. Nah, selang ini nanti dia akan mendekati daerah 1 min alfa di bawah kurva yang ingin kita duga yaitu rata-ratanya. Nah, oke ya. Ini baru satu rumus aja. Jadi nanti setiap rumus itu ada kategorinya. Hmm, oh ya, satu lagi yang kalian harus tahu, ragam. Kalau misalnya saya tuh biasanya gitu ya, suka sebut ragam, varians. Nah, dia itu sama aja ya. Jadi ragam sama dengan varian. Oke? Kemudian penduga interval itu sama dengan apa tadi? Penduga selang gitu ya. Kemudian ini adalah rumus untuk jika nilai rata untuk menduga eh, rata-rata jika ragamnya diketahui. Kita bisa pakai ini karena kenapa? Ragamnya diketahui karena ragamnya itu bisa kita masukin di sini ya. Nah, berarti ragamnya itu nanti sudah ada di sudah diketahui di soalnya. Bisa disebutkan ragamnya gitu ya. Atau nanti bisa kalian cari sendiri gitu ya. Kalian dekati dengan S kuadrat tadi gitu. Jadi ada macam-macam contoh soalnya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Oke? Kalian ingat dulu ya. Jadi ada beberapa rumus yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang ini adalah untuk ragam sigma kuadratnya diketahui. Rumusnya ini ya. Dari sini aja, dari sini sampai sini.